Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 17 Juli 2022 akan dilayani oleh PDM Dr. David Laswardi. Ibadah Baskara Sawah Kamis 14 Juli 2022 akan dilayani oleh Ibu Sunarni STH. Ibadah Youth Sabtu 16 Juli 2022 akan dilayani oleh Saudara Daniel Saingu. Ibadah Wanita Sabtu 16 Juli 2022 akan dilayani oleh Ibu Yohana Hermin. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA dan nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA dan nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO dan nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami, segenap urusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis selam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat hubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini, boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kami Tuhan. Engkau telah menolong kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu dalam kerajaan surga. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau berkati kami Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kami terpuji kita sungguh kita sembah.
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian kita kecaplah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Sekali lagi kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita angkat pujian, kita nyanyi glory.
kok rasanya kayak susah sekali ya untuk memberikan kesaksian bagi Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan Bapak Gembala kita, mana dia dipelihara selama 50 tahun lamanya. Semoga kedepannya umur yang makin panjang, panjang berasal dari Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan semua. Dan kita juga nggak lupa sama adik kita tadi yang luar biasa menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ini anak-anak kayak gini di kampung kami nggak berani maju loh Tuhan. Tapi saya rasa mereka ini punya keberanian di dalam Tuhan. Begitu mulia kasih Tuhan dalam kehidupannya. Oke, mungkin karena teman-teman, saudara-saudara tidak ada kesaksian. Mungkin baru menyaksikan ketika mengalami hal yang dahsyat ya. Soalnya saya lihat selama ini kalau dibilang kesaksian banyak sekali yang lihat kanan kiri siapa ya. Kayak tidak pernah merasakan selama 1 minggu betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan. Ya, kita akan masuk ke dalam firman kalau tidak ada yang bersaksi. Jalan-jalanmu Tuhan,
mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Hadirkan kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan, supaya apa yang kami pelajari melalui firman-Mu hari ini Tuhan, boleh kami mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apanya ini Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh terang-terang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu juga Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan mereka boleh mendengar dengan baik, sehingga mereka boleh mampu mengaplikasikan dalam setiap kehidupan mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, salam. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita sehat-sehat semuanya ya. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama-sama di Galatia 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Dengan perikop hanya satu Injil. Saya akan membacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, ada teman saya yang mengalami masalah. Masalah itu artinya dia itu memesan barang online di Shopee. Dia itu memesan kaos 2 lembar warna sama, dan ketika dia pesan, dia itu menunggu beberapa hari lamanya, dan waktu itu tibalah barang tersebut pesan. Nah, apa yang terjadi ketika teman saya itu membukanya? Tapi ternyata sesuai yang dia pesan itu tidak sama. Apa yang menjadi good news buat dia, tetapi kenyataannya menjadi bad news. Buat dia baik ketika dia pesan barang tersebut, tetapi kenyataan ketika dibuka ternyata tidak baik. Apalagi pesanan itu terlebih khusus sekarang zaman sekarang ya, yang cewek-cewek pesan baju ya, yang satu buat cowoknya. Mereka ini jujur saja, mereka kan sistem pacaran. Yang satu buat cowoknya, satu buat dia. Yang jelas harapan dia ini kan ya sungguh baiklah, karena kemungkinan diterima dengan baik buat cowoknya. Tapi kenyataan tidak baik. Jadi harapan dia ini, dia berkata bahwa hilang harapan. Karena kenapa? Takutnya dia nggak mau. Tapi kenyataan saudara, cowoknya nggak mau terima. Di depan harus ada buah hati, tulisan one heart. Jadi nggak jadi. Pesannya itu pun di luar Jawa Timur, di Bali, NTB. Kasihan ya, pesan jauh-jauh. Harapan dia itu luar biasa, tapi kenyataan sampai di Surabaya sini nggak jadi saudara, nggak diterima sama cowoknya. Jadi akhirnya saya sama istri saya mengambil barang tersebut,
karena dikembalikan kasihan juga. Artinya masih sama-sama saudara sumber. Gitu. Jadi itulah kehidupan yang harus diproses. Jadi saya mau tanya buat kita semuanya, apakah kita juga pernah mengalami hal yang sama? Apakah kita juga pernah memesan barang online dan ketika sampai barang tersebut ternyata kualitasnya beda, ukuran beda, bahkan warna nggak sesuai dengan gambar yang ada di online itu? Kadang-kadang terjadi hal seperti itu, sering terjadi. Nah, itu yang kita harus pelajari dalam kehidupan supaya kita itu jangan salah memesan atau jangan salah melihat. Nah, apa kaitannya firman Tuhan pada hari ini yang kita pelajari di khusus Galatia 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang tidak pernah sering terjadi, tapi namun sering terjadi hal-hal seperti ini. Nah, kaitan firman hari ini adalah good news dan bad news ini dengan pemberitaan firman Tuhan buat kita hari ini, yaitu melalui jemaat di Galatia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, soal good news, kalau kita berbicara tentang kebaikan di dalam kekristenan, ada satu good news yang luar biasa yang bersifat kekal dan abadi, yaitu gospel atau Injil Kristus. Nah, itu sangat penting bagi kehidupan gereja dan kekristenan. Mengapa? Karena ini adalah kabar yang paling terbaik tentang Yesus Kristus. Ini adalah kabar yang baik di mana Yesus itu adalah Sang Mesias yang dilahirkan, mati, dikubur dan bangkit ke surga. Dan itu pun dia mencurahkan Roh Kudusnya di dunia ini. Nah, itu yang kita pelajari, saudara. Jadi Yesus ini adalah Sang Mesias yang lahir, disalibkan, mati dan bangkit. Di dalam suratnya Paulus khusus di Galatia ini, beliau menasehatkan, yaitu terutama orang-orang Kristen yang berada di Galatia pada zaman hidup Paulus pada saat itu. Dia menasehati orang-orang di sana, dan dia sekaligus menegur supaya apa? Supaya mereka itu tidak terbalik kepada Injil yang sebenarnya, supaya mereka itu tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat. Begitu pula dalam kehidupan kita pada saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita, karena kita melihat zaman sekarang ini, saudara, banyak orang-orang yang mengabarkan kabar baik. Bahkan mereka membawa Alkitab, tetapi sayangnya kenyataan mereka memutarbalikkan kabar baik. Dan bahkan mereka menyangkal ketuhanan Yesus Kristus, tetapi mereka mengakui ilah-ilah lain sebagai Tuhan. Itu yang harus kita pelajari supaya kita jangan tergoda. Jujur saudara, beberapa hari saya juga digoda. Saya tidak tahu kalau itu Mormon ke apa ke. Ya, namanya kita manusia, apalagi kalau kita diketahui bahwa kita itu adalah orang Kristen, pasti godaan itu datang. Kita akan dicoba. Tetapi ketika kita sudah belajar kebenaran yang sebenarnya, yang kita bilang itu baik, yaitu Injil Kristus, otomatis ketika datangnya pengajaran yang tidak benar itu, kita sudah tahu duluan bahwa itu adalah salah. Maka disitulah kita akan cepat waktu untuk menghindari hal-hal tersebut. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu duluan kebenaran yang mana yang benar. Ketika datang yang tidak benar, kita berpikir bahwa itu sesat, maka kita tidak boleh mengikutinya. Dan bahkan ada yang mengatakan di saya itu, Tuhan Yesus pernah sekolah, pernah kuliah. Kalau menurut saya, kalau masalah-masalah ini tidak bisa diperdebatkan. Karena kenapa demikian? Pada zaman Tuhan Yesus pun sekolah mana yang sudah dibangunkan? Terus dia mengatakan pernah kuliah, terus dia tamatannya di kampus mana? Ada yang tahu? Tidak tahu kan?
SMA mana Tuhan Yesus masuk dulunya? Ini hati-hati. Kalau di dalam pemikiran itu terjadi, jangan dijadikan perdebat hal-hal seperti ini. Tak boleh. Siapa tahu kita dikejar, kita salah. Karena pada dasarnya kita tidak tahu tamatannya di mana, kuliah di mana, bahkan sampai S berapa Tuhan Yesus kita kan tidak tahu. Itu hati-hati buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, keadaan seperti inilah yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di Galatia, saudara. Di mana mereka itu sering ditawarkan untuk mengikuti pengajar-pengajar sesat. Paulus mengatakan hanya ada satu Injil. Maka tema kita hari ini adalah hanya satu Injil, atau hanya satu kabar baik buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Hanya satu Injil. Nah, di dalam perikop ini khususnya di Galatia 1 ayat 6 sampai 10, saya membagikan menjadi 3 poin buat kita semuanya. Yaitu poin yang pertama kita ambil dari ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Nah, apa kaitannya saudara? Sebenarnya maksud Paulus tentang Injil Kristus dan Injil lain di dalam keadaan yang terjadi pada saat itu, Paulus jelas dengan ajaran bahwa kita diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Pengajaran Paulus ini banyak ditantang saudara oleh orang-orang yang mengenal Injil Kristus. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Injil Kristus pada saat itu banyak yang menentang. Karena kenapa? Menurut mereka itu salah pengajaran Paulus. Padahal itu adalah Injil yang benar yang beliau sampaikan pada saat itu. Nah, itu yang harus kita pelajari, jangan sampai kita ini terjun di dalam hal-hal seperti itu. Itu ada yang dimaksud godaan-godaan duniawi itu. Banyak saudara. Untuk apa kita digoda? Untuk kita tersesat mengikuti ajaran yang sesat demikian itu. Nah, pengajaran Paulus ini sungguh luar biasa. Maka kenapa demikian? Dia itu mengumpulkan banyak orang di sana. Akhirnya mereka itu percaya kepada dia juga. Tetapi namun demikian di sini dikatakan saudara bahwa kalau dia banyak berbuat baik, yaitu orang-orang, atau dia banyak mengumpulkan pahala, ini dikatakan itu orang-orang mengatakan bahwa dia akan masuk surga. Saya mau bilang buat kita semua, jadi percaya kepada Yesus saja tidak dapat membuat seseorang itu diselamatkan, saudara. Jika ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, mereka yang mengikuti ajaran ini, Paulus menyebutnya sebagai dengan cepat beralih dari Dia yang telah memanggil kalian ke dalam kasih karunia. Paulus kembali menjelaskan bahwa kelompok penyesatan ini berusaha untuk menyesatkan kalian dan memutarbalikkan Injil Kristus. Itu kata Paulus terhadap orang-orang yang berada di Galatia pada zaman hidup Paulus. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini juga supaya kita jangan cemplung di hal-hal yang dialami oleh jemaat di Galatia pada saat itu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita juga melihat bahwa banyak pengajaran-pengajaran di luar sana itu yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, mereka berbondong-bondong bawa Alkitab pun juga, tetapi namun demikian mereka memutarbalikkan kebenaran yang sebenarnya. Bahkan mereka itu tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus, dan sekaligus mereka mengilah-ilahkan yang lain untuk menjadi Tuhan mereka. Nah, di sini saya percaya nggak ada yang seperti itu buat kita semuanya. Amin. Kita adalah orang-orang yang percaya, yang mempercayai satu Injil Kristus. Kita tidak punya Injil lain lagi. Atau ada yang masih ada Injil lain, Injil simpanan? Tidak ada di sini. Kita adalah orang-orang yang percaya, yang sudah mengetahui kebenaran yang sebenarnya, dan kita adalah orang-orang yang sudah mengetahui jalan yang sebenarnya yang Tuhan Yesus limpahkan dalam hidup kita. Maka 100% saya percaya tidak ada yang mengikuti jalan-jalan yang sesat, khusus GBS Kapernaum.
Tetapi namun demikian kita terus belajar. Bukan demikian kita itu menjadikan dilema atau lemah karena kita sudah percaya. Justru semakin belajar dan semakin bangkit. Nah, namun salahnya banyak orang saat ini saudara juga mereka banyak yang menyalahartikan kasih karunia. Artinya apa? Misalnya, saya pribadi sudah percaya Tuhan Yesus dan saya sudah diselamatkan. Ya udah, jalani hidup aja suka-suka gue dong. Contoh. Dan bahkan saya sudah percaya, saya sudah diselamatkan. Ya sudah, ikuti kekuatan saya, ikuti kemauan saya, ikuti ego saya. Tidak usah ke gereja lagi, tidak usah baca firman lagi, tidak usah mendengar firman lagi. Ngapain? Karena saya sudah diselamatkan. Contohnya kalau terjadi hal seperti itu, maka itu yang disebut sesat. Banyak hal yang terjadi di luar sana. Ngapain di gereja lagi, saya sudah diselamatkan, sudah dibaptis kok. Banyak, tapi di sini nggak ada. Saya percaya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini harus kita garis bawahin tentang kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat di sisi lainnya saudara, kita juga harus mengingat bahwa wujud keselamatan yang diterima oleh seseorang itu dapat dilihat dari sikap hidupnya. Ketika kita melihat sikap hidup seseorang seperti gak ada damai dengan orang lain, di situ kita mengetahui bahwa tidak diyakini bahwa dia itu bukan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itu hati-hati khusus pribadi kita. Sikap seseorang kita melihat bahwa dia sepertinya tidak memiliki damai antara sesamanya, maka di situ kenyataan kita sudah tahu pasti bahwa dia tidak dipilih oleh Allah. Itu garis bawahi dalam setiap kehidupan kita saudara. Karena kenapa saudara? Karena Allah itu mempercayakan kita untuk sebagai alatnya. Untuk apa? Untuk membawa shalomnya, untuk menjadi citranya di dunia ini. Bukan sekadar percaya, tetapi untuk membawa shalom, untuk menjadi citranya di dunia ini yang disediakan buat kita semuanya. Itu yang kita harus pelajari Bapak Ibu Saudara. Tetapi harus juga kita ingat bahwa kebaikan yang kita lakukan bukanlah penentu keselamatan. Kebaikan yang kita melakukan itu bukan adalah penentu keselamatan, tetapi melainkan sebagai tanda keselamatan itu sendiri. Amin. Itu adalah tanda keselamatan sendiri. Jangan menganggap diri kita bahwa saya sudah melakukan kebaikan di sana sini berarti 100% saya diselamatkan. Tidak menipu saudara. Poin yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Di dalam kedua ayat ini peringatan Paulus semakin jelas dan lugas saudara. Karena kenapa? Di dalam ayat 8 Paulus menggunakan bentuk pengandaian, yaitu sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan, berarti siapapun dia, baik dari mereka yang terkenal sekalipun, bahkan ia yang menggunakan istilah malaikat dari surga, jikalau mereka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Injil Kristus, terkutuklah dia. Nah, dan di dalam ayat 9 di situ saudara semakin lebih jelas lagi dan lebih lugas lagi. Karena kenapa? Paulus tidak lagi menggunakan bentuk pengandaian, melainkan langsung menuliskan, jikalau ada orang yang memberitakan hal ini, semakin menunjukkan realitas yang terjadi bahwa mereka benar-benar mendapatkan, yaitu pergumulan dalam kehidupan atau pergumulan dalam menjawab pengajaran-pengajaran tersebut yang tadi. Ketika sudah mempelajarinya yang baik, ketika kita sudah mengetahui Injil tersebut yang sebenarnya, tiba-tiba datangnya ajaran yang sesat, otomatis kita udah tahu duluan.
Tetapi kalau memang kita tidak mau mempelajari kebenaran yang sebenarnya, yang jelas, yang salah kita benarkan. Karena kenapa? Karena kita tidak ngerti yang benar yang mana. Injil yang sebenarnya kita tidak ngerti. Jadi ketika datangnya Injil yang tidak benar, kita bilang, benar dia ini. Karena kenapa? Karena lembut penyampaiannya. Lembut penyampaiannya, dia mempunyai skill untuk menggali pemikiran kita supaya kita percaya dan mengikuti ajaran tersebut yang sesat itu. Maka daripada itu, saya mengajak kita semua, terlebih khusus anak-anak muda yang masih muda seperti saya di depan ini, sekalipun rambut sudah putih, saya mengajak untuk kita lebih tekun belajar supaya kebenaran yang sebenarnya itu masuk dan ada dalam pribadi kita, supaya ketika adanya godaan, ketika adanya pengajaran sesat masuk dalam hidup kita, kita sudah tahu duluan bahwa itu dia sengaja menggali pemikiran kita dan menggoda kita untuk masuk di hal-hal yang tidak benar. Itu yang perlu kita pelajari. Poin yang ketiga, saudaraku, yaitu ayat yang terakhir. Ini pasti sudah senang sekali, ini cepat-cepat pulang ini. Poin yang ketiga itu ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menghadapi para pengajar sesat itu tidak hanya dialami oleh jemaat di Galatia pada saat itu, saudara. Tetapi namun demikian juga kita yang berada di zaman sekarang ini, kita akan menghadapinya juga. Lalu di dalam ayat 10 ini, Paulus secara tersirat memperlihatkan perbedaan antara Injil Kristus dengan Injil lain. Yaitu Injil lain adalah ajaran yang menjadikan manusia sebagai pusat hidup. Ajaran yang menjadikan manusia itu pusat hidup. Disebutkan ku cari kesukaan manusia. Nah, hal ini bermaksud saudara, ketika pengajaran itu selalu mengajarkan yaitu human centric, itu yang harus kita pahami bahwa itu tidak mengarah kepada Kristus, tidak mengarah kepada Kristus, human centric. Yaitu maka itulah yang dikatakan sesat. Dan Injil lain juga yang mencari perkenanan manusia. Di banyak situasi Bapak Ibu Saudaraku yang menuntut pilihan orang-orang percaya selalu ditanyakan dua hal, yaitu kamu pilih apa? Pilih kesukaan manusia atau menyenangkan Tuhan? Sering ditanyakan. Nah, apa yang membuat kita itu jatuh di dalam hal-hal yang tidak benar buat pribadi kita sebagai orang percaya? Itu kita pelajari pribadi lepas pribadi. Apa saja kira-kira saudara? Ada yang tahu? Yang membuat kita jatuh ke dalam ajaran ini salah satunya ialah kenikmatan hidup duniawi. Itu yang membuat kita itu terjun kepada ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena kenapa? Karena kita mengikuti kenikmatan hidup duniawi. Jika ingin diterima oleh duniawi, maka menyatulah dengan dunia dan ikutilah cara-cara dunia. Ini kalau saya berpikir yang lebih mendalam, kalau zaman sekarang khusus anak-anak muda lebih tergiur dengan hal-hal duniawi dan lebih mempercayai di mana keramaian-keramaian duniawi. Itu zaman anak-anak muda zaman sekarang. Tetapi saya percaya di dalam GBS Kapernaum ini kita tidak ada yang seperti itu. Amin, anak-anak muda. Jangan mengeluh anak-anak muda, harus semangat. Saya yakin tidak ada yang terjun di dalam hal-hal seperti itu. Jadi maka daripada itulah bukanlah hal yang dikehendaki Allah, saudara. Kalau hal-hal seperti itu, terlebih khusus kita sebagai anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Nah, sedangkan Injil Kristus tentulah ajaran yang menjadikan Kristus sebagai pusat hidup orang-orang percaya. Artinya apa? Artinya adalah ajaran yang di dalamnya tidak merendahkan kuasa
dan kekudusan Allah. Ajaran Kristus ini tidak merendahkan kuasa Allah. Maka itulah yang disebut ajaran yang sebetulnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat firman Tuhan ini atau di dalam Injil Kristus ini selalu berbicara soal konsentrik. Maka bila ada yang mengajarkan sesuatu yang lain, maka itu adalah sesat. Itu kita harus pisahkan mana Injil yang lain atau mana Injil Kristus. Karena kenapa demikian? Karena menyatakan kemuliaan dan penebusan yang diberikan Kristus sebagai satu-satunya kunci keselamatan manusia yang percaya kepadanya. Jadi Injil Kristus di dalam selalu menyatakan apa yang Tuhan Yesus Kristus perkenankan, dan apa yang Ia beritakan itu selalu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk dapat semakin bijak dalam memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik, saudara? Jadi di situ semakin tekunlah mempelajari firman Tuhan. Semakin tekunlah mempelajari firman Tuhan, semakin tekunlah mendengar firman Tuhan, maka di situ kita akan lebih tahu kebenaran yang sebenarnya. Bukan seenaknya kita sudah percaya dan tidak seenaknya juga ketika kita tidak belajar, saudara. Lebih gak enak kalau kita tidak belajar firman. Terlebih khusus yang teologi saya arahkan, terlebih khusus anak muda. Saya mengajak buat kita semua, karena semakin hari dunia ini semakin banyak persaingan di dalam pemikiran yang berpositif. Maka ketika hal itu kita harus mempelajari yang lebih dalam lagi. Oleh sebab itu saudaraku, saya tutup dengan kesaksian. Coba berdiri Yuli sama Tina. Coba berdiri di situ. Nah, ini Yuli sama Tina. Sudah dilihat? Silakan duduk. Maskernya. Silakan duduk. Ini masih saudara dari saya. Kenapa saya harus menyaksikan dengan akhir kata dari kebenaran ini? Karena baru kejadian kemarin, saudara. Baru kemarin hari Sabtu tanggal merah. Mereka ini mengikuti seseorang bos yang mempunyai perusahaan yang besar, yang dikatakan orang kaya banyak uang, dan dia adalah pendeta besar. Pelayanan di Sumba mengelilingi daerah saya dari ujung sampai ujung Sumba. Bahkan kakaknya mempunyai hotel di daerah saya. Orang kaya. Bagi mereka dan bagi adik saya ini good news bagi mereka. Karena kenapa? Karena diajak dari sana, yaitu baik membawa ke sini. Dan bahkan seluruh keluarga di kampung, mereka meyakinkan bahwa itu baik ketika mereka melanggar laut. Tapi kenyataannya apa? Bagi saya tidak baik. Yang mereka mengatakan baik dengan ada kekompakan dengan bos. Ketika saya mendengar telepon dari mama kecil, dia bilang adikmu ada di sana. Siapa? Yuli dan Tina. Ada apa di Surabaya? Bekerja. Terus kenapa mempertanyakan hal seperti ini? Mereka bilang sampai mereka 9 bulan bekerja tidak ada kabar. Cuman kabarnya nomor rumah. Saya tidak kasih tahu ya gimana alamatnya. Terus bosnya itu apa? Saya bilang, bosnya itu pendeta besar, kelilingi Sumba pelayanan sana sini. Bahkan ada saudara saya satu pelayanan di Sumba. Dimanapun dia pelayanan, masuk di pelosok manapun, khusus 4 kabupaten,
adik saudara saya juga ikut pelayanan. Bagi mereka baik. Jadi akhirnya kemarin saya pergi berkunjung di sana. Karena kata mereka, bos ini berada di luar negeri. Australia, Taiwan bos. Kenyataannya apa ketika saya sampai di sana? Untuk saya lihat mereka di lantai 2. Saya juga sudah lupa saudara. Cuman saya melihat muka Sumba. Saya langsung panggil Tina, Yuni. Itu pakai bahasa Sumba sudah. Itu benar-benar mereka orang Sumba, saya bilang. Turun. Salam. Saya tanya Frans benar ini ya? Yuli sama dia. Benar. Itu baru saya percaya kalau ini mereka adalah adik saya. Singkat cerita, bosmu ada di dalam? Ada. Semua ada. Perempuan, laki, anak ada. Duh. Kata mama dari kampung bilangnya telepon masih di luar negeri. Kok sekarang ada? Iya. Terus bosmu apa? Benar-benar pendeta? Iya pendeta. Sering pelayanan dengan kakak yang di Sumba sana. Oh, berarti pendeta besar saya. Ya, pendeta besar terkenal kata. Ya udah. Kalau dia terkenal, berarti saya mau kenal sebentar. Nah, saya suruh panggil, tidak mau. Ada yang teman pelayanan tak minta nomor. Kemarin saya sedikit emosi saudara. Jujur saja namanya manusia. Kalau kau udah kirim nomornya bapak pendeta yang sebenarnya pendeta besar di Surabaya, saya naik, tak habisin semuanya. Itu cuma sugesti supaya dikirim nomor, lalu tak WA, baru turun. Bu, saya di depan datang jenguk adik saya atas nama Yuni dan Tina luar. Oh, kamu kakaknya? Iya bu, saya kakaknya. Lembut sekali saudara pendeta besar. Tahu sendiri kalau pendeta besar. Singkat cerita berjalannya di situ. Cerita 9 bulan anak berdua kerja di situ, tidak pernah dikasih uang. Bapak mereka, saudara mereka lagi sakit, mau kirim uang, tak bisa. Bu, gaji anak-anak ini berapa satu bulan? 800.000 mas. Aurai, Surabaya bos, paling kecil kalau rumah tangga 1,5, paling kecil. Oh besar sekali bu, saya bilang. Iya memang saya orang baik. Bahkan banyak kemarin yang saya tolongin di Sumba di daerahmu, saya kasih ini kasih itu. Saya memang orang baik benaran saya anggap udah anak kandung. Oh ya bu, terima kasih ibu ya sudah pelihara adik saya. Ibu sangat baik, gajinya juga lumayan besar sekali, saya bilang. Terus masnya dari mana? Saya dari Malang. Ngapain di Malang? Kuliah bu, saya baru masuk kuliah. Di mana? STT Yestoya bu. Oh berarti kita sama-sama hamba Tuhan? Iya bu, sama-sama hamba Tuhan, saya baru belajar. Ya udah, kalau kamu sudah jadi hamba Tuhan, jadi anak sekolah, ajari adik-adikmu biar mereka tetap bertahan di sini. Biarkan yang sakit di sana ya sakit aja, tak doain dari sini mereka sembuh loh ya. Hai, pendeta besar ngomong kayak gitu. Gak apa-apa, kan mereka sakit di sana, tak doain di sini mereka langsung sembuh. Bu, saya datang di sini, saya disuruh sama mama kecil. Hari ini saya keluarkan kedua anak dan hari ini saya minta gaji mereka. Yang ibu bilang 800.000 per bulan. Dan bisa, saya udah bawa jauh-jauh. Saya udah tolong, saya banyak rugi. Ya udah bu, kalau ibu banyak rugi, potong 300, 500.000 bos per bulan. Tak minta dengan hati yang lembut. Belum naik di sini. Minta dengan hati yang lembut. Tak mau. Waduh, pendeta besar kok tak mau. Baru saya bilang, bu, kita ini pelayan Tuhan. Otomatis ibu sudah tahu menolong orang miskin
dan menolong orang yang tersesat. Anggaplah adik saya ini tersesat, Bu. Karena kenapa? Mereka kan belum tahu aturan Surabaya gimana, Bu. Gaji di Surabaya saya juga baru tahu kalau besarnya 800, Bu. Tak pikir 200, 300 satu bulan. Ketawa dia. Pikirnya saya bukan lama di Surabaya. Cerita terus di situ. Tak bisa. Aku gak mau keluar. Tak mau dikeluarin. Ya sudah. Kamu tunggu sebentar ya. Tak naik dulu. Ya udah, tak tunggu. Saya nuruti karena dia pendeta besar. Saya nurut, saudara. Lama-lama saya tunggu dari pagi jam 8 sampai jam 12 siang gak turun-turun. Itu bukan jadi sayur asam namanya. Turunlah Tina. Kan ibu kunci pintunya dari dalam. Waduh. Kok saya tunggu-tunggu di luar malah gak menghargai, saya bilang. Ini bukan saudara sepele. Ini mama sama mama mereka ini saudara kandung. Saya sudah mulai mendidih, saudara. Saya sudah mulai panas. Gimana caranya? Saya suruh sapam lagi naik di atas. Pak, kalau ketemu saya, kalau memang ibu pelayan Tuhan, dan kalau memang suami istri pendeta besar, yang menurut yang saya dengar, suruh mereka turun. Betul Pak pendeta? Betul Mas, mereka pendeta besar. Ya udah, panggil, turun. Tak mau. Pikiran saya sudah beradu. Dan anak tidak diizinkan. Langsung tak WA Bapak Vivi, mulia saya. Kak, saya di sini, di daerah sini, saya Sherlock. Ada apa? Kedua adik kita dari sana diperlakukan seperti ini. Datang semua. Baru 10 orang. Itu pun saya belum share di grup Persatuan Pulau Bangura Besar. Kalau share di grup Pulau Bangura Besar, bakar hidup-hidup, bos. Jujur, orang gini semua mereka. Bakar hidup-hidup. Datang. Bahkan tidak bisa sampai turun pengacara internasional kemarin. Jujur, Pak Eron tak turunkan, sengaja merekam. Sampai jam 4 sore kita tunggu. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kemarin baru kita naik di atas. Tak suruh naik Gusti Raja, Pak Eron, Pak Soleh. Tak suruh naik lantai 2. Ketemu baru saya belum naik. Saya masih tahan yang masa dari STT di bawah ini sudah mau kasih hancur semuanya. Saya tahan. Jangan, saya mohon dengan hormat, tidak boleh membawa hati yang keras dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kejam yang menyinggung perasaan orang setempat, saya bilang. Dan lebih khusus, kasihan ada pekerja-pekerja di dalam, bahkan pelanggan-pelanggan yang masuk orang-orang besar, bukan orang biasa seperti saya, orang-orang besar. Saya bilang ya sudah. 3 kali beliau yang satunya naik turun dari atas, tidak jadi-jadi. Bagaimana ini Om Markus? Sebisa tak bakar ini. Tahan. Saya bilang tahan toh. Dia naik lagi, rayu terus, Bu, tolong. Sampai saya naik di atas. Saya sudah berdoa dari bawah sebelum naik. Tuhan tolong saya naik. Saya duduk di sofa di ruang tamunya mereka. Bu, lihat muka saya bilang. Dia. Sudah tahu saya, Bu? Sudah. Siapa saya, Bu? Gak ngomong dia. Siapa saya, Bu? Gak ngomong. Gemetar, takut. Tapi saya tidak tahu ada apa di balik semua ini. Takut. Polpon yang dia pegang gitu. Ada saya berapa bulan, Bu, di sini? Gak tahu katanya. Waduh, masih aja. Sudah ada pengacaranya, masih aja. Masih aja bilang gak tahu. Tidak akan berapa bulan di sini, 9 bulan. Ya udah, Bu, tolong. 800.000, oke, saya terima. Training 3 bulan, saya bilang. Selain daripada itu, 1,5 Bu bayar sekarang. Langsung gemetar dia. Tadi pagi saya ngomong 800 silakan, bahkan saya sampai 500 silakan dibayar, tak bawa anak-anak, ibu nggak mau. Jadi sekarang harus 1.500.000. Ibu nggak mau,
akibatnya berhubungan dengan hukum, Bu. Saya bilang, ibu sebagai pendeta dan bapak sebagai pendeta besar memperlakukan seorang anak, yaitu menguras tenaga mereka. Saya bilang, pekerjaan mereka bukan di dalam rumah tangga doang. Semua yang kos-kos di situ mereka yang laundry pakaian mereka, dan dibayar apa-apa. Aneh. Makanya dari situ kita ngomong baik-baik, ya sudah, dia bayar. Coba paginya bayar, gak mungkin sekian banyak uang. Kalau dia ikut saya lagi masih lembut. Ketika panas, justru uang semakin banyak dong yang keluar nantinya. Saya gak ada uang sama sekali. Kalau gak ada uang ngapain butuh pembantu? Pikir dulu baru ngomong, Bu. Saya bilang. Dan bahkan saya menghargai dari pagi, karena keanggap sebagai orang tua, karena ibu juga hidup di Sumba Barat, pelayanan di sana juga saya anggap orang tua. Kenapa demikian? Anak ibu sendiri memperlakukan hal seperti ini. Jadi sekarang serahkan. Baru ambil uang masuk kamar, dobel ambil di amplop. Bilang gak ada uang, tapi uangnya di lemari semua. Gak mau taruh di ATM. Datang ke cowok makan habis. Sampai itu saya bawa di kos. Puji nama Tuhan, hari ini pun saya dapat mereka pekerjaan. 2 orang masuk satu rumah 1,6. Tepuk tangan dulu buat mereka. Itu karena pertolongan Tuhan, saudara. Dengan kesabaran saya sebagai pelayan Tuhan, mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Itu sudah sangat terbaik bagi saya, saudara. Namun 1,6. Sebentar sore saya antar lagi 2 orang langsung, Bang. Ternyata dekat lagi di sini, di Gubeng. Jadi ada waktu bisa bergabung lagi dengan kita di sini. Itu yang saya mau. Jadi saya minta tolong buat kita semua, jika kita jadi bos, terlebih khusus pelayan Tuhan, jangan memperlakukan terhadap pembantu kita. Kita harus belajar menghargai sekecil apapun dia. Justru penghargaan itu lebih melimpah dalam hidup kita. Bukan berarti kita memandang mereka sebagai orang kecil, tidak punya apa-apa. Jadi seenaknya kau tendang-tendang, seenaknya kau kuras tenaga mereka. Mereka juga punya harga diri karena mereka ciptaan Allah. Saya tidak mau seperti itu. Habis itu nangis-nangis, minta maaf ya Pak. Ya udah Bu, air matanya ibu Tuhan yang balas. Iya, Tuhan harus balas saya. Hari ini saya ikhlas loh ya, bayar adikmu. Ikhlas bayar adik. Masih aja ngotot ikhlas. Orang punya tenaga, Bos. Ya udah, saya bilang ya bisa aja. Tak bawa. Sampai kos kemarin jam 6 lewat rumput. Pasang mobil Grab dari sana bawa mereka di sana. Tapi puji Tuhan hari ini pun juga saya sudah dapatkan kerja. Itu saja. Saya mempersilakan worship leader untuk menyanyikan lagu yang terakhir tadi itu. Dianya surprise ya. Sangat terkejut sekali hari ini. Banyak surprise ya. Tuhan memberkati kita semua, amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah saya pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah sertai oleh awal dan pada akhirnya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kau berkati hamba-hambamu sedang melayani pada ibadah siang hari ini. Kau berkati Bapak Markus Rumah Dewa yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu siang hari ini tentang satu Injil, yaitu Injil keselamatan hanya ada Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dan melayani Semen Pagi Rapi, berkati dalam Tuhan apapun yang dikerjakan, dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya Tuhan Yesus Kristus, dalam rumah tangganya bersama dengan istrinya. Lu kau berkati, kau berkati Jesslyn Tuhan Yesus dalam masa pertumbuhannya, kesehatan, kekuatan dan kebersihan. Kau berkati anak-anakmu sampai pujian, kau berkati Nian Tuhan, berkati dalam perayaan Semen Pagi Rapi anakmu, berkati anak kuliah dalam kesehatannya. Santi pada pelayanannya, berkati dalam
pemain musik, Kau berkati Depon, berkati pelayanannya dalam sekolah dan kesehatannya, berikan kepastian keselamatan. Kau berkati Tuhan Bima dalam pelayanannya, pasal faktor rapi anakmu, berkati dalam pekerjaan dalam kesehatannya. Kau berkati juga Tuhan Mas Abdi dalam pelayanan sebagai faktor rapi anakmu, berkati dalam Tuhan kuliah dalam kesehatannya. Kau berkati kolektan Tuhan Yesus Kristus, kau berkati Ipan, berkati dalam pelayanannya dan kuliah dalam kesehatannya. Kau berkati Tuhan Yesus buat anakmu yang melayani kolektan juga Tuhan kau berkati. Tuhan kau pimpin, berkati dalam apapun yang dikerjakan dalam kesehatannya. Kau berkati Tuhan anakmu orang yang sudah mengoperasikan LCD, kau berkati dalam pelayanan kesehatannya, dalam kuliahnya Tuhan. Kau berkati Andreas yang melayani bagian sound system, kau berkati dan berkati dalam pekerjaan kesehatan dan pelayanannya. Berkati kami semua sudah hadir teman pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus kau jamah Ibu Esther Bibin yang sakit, Tuhan Yesus kau jamah pulihkan, tangan melepas dan menjamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan, memberikan kekuatan buat Esther Bibin, Tuhan. Kami juga berdoa khususnya Bapak Yaya, Tuhan Yesus kau sempurnakan kesembuhannya, kesehatan, kekuatan, tangan melepas dan menjamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, walaupun cuma memberi, kau berkati, kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan Yesus kau sertai, kau curahkan berkat bagi kami, jauhkan dari segala malapetaka, kecelakaan, kesalahan, penyakit, jahat, gangguan, serangan pasar kelapan, dan salah matching santai, serangan balik panah, persilapan, salah wabah corona, berbahaya, dan menular dan mematikan amal. Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, agar kami bisa keluarnya mengumpulkan dasar dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus dan yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan memberikan kesalahan kami seperti kami juga memberikan kesalahan kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.